Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman. Hari ini tanggal 27 April 2024, hari Sabtu ya. Kita majukan ke jam 1 siang ya. Pertemuan kelima dalam ekonomi pembangunan. Mau nanti teman-teman tolong simak ya. Hari ini ada Priyanti, ada Indria Maulida, ada Ida Fitriani, dan Seri Dayani Siregar ya. Oke, untuk selanjutnya nanti Anda lihat saya di uh, kamera kedua ya. Oke, kita mulai saja teman-teman ya. Nanti mohon disimak ya melalui YouTube kita. Ya, oke. Kita akan bicara tentang ekonomi pembangunan, development ekonomi pertemuan kelima ya. Dan jangan lupa teman-teman ya, beberapa sudah banyak yang sudah mengirimkan ya. Tetapi ya saya masih melihat masih banyak yang kurang ya. Nanti Anda lihat sendiri pesan-pesan saya ya, mohon diperbaiki ya. Sebagai ulasan ya, agar jangan diulangi lagi ya. Sebab kita harus bikin yang bagus ya, dengan berkualitas ya. Sebab pembelajaran ini sangat penting sekali ya. Ya, kita masukkan, Mutmainah sudah masuk. Ya, hari ini kita akan bicara tentang pengaruh keberhasilan ekonomi pembangunan ya. Oke. Kita akan streaming ya, pembangunan ekonomi pembangunan pertemuan kelima hari Sabtu 27 April 2024. Kita majukan pukul 13.00 ya sampai selesai teman-teman ya. Dan harap perhatikan ada tugas studi kasus keempat terakhir ya dalam mata kuliah pembangunan ya, terakhir nih ya. Oke. Dan kita akan langsung saja teman-teman. Iya, oke. Nah, teman-teman, tentunya kita berbicara tentang keberhasilan pembangunan ekonomi ya. Pembangunan ekonomi berbicara adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan bagaimana kita memperhitungkan adanya pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat. Tentunya disertai dengan berbagai dasar-dasar perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi suatu negara. Tentunya pembangunan ekonomi lebih bersifat kualitatif ya, bukan hanya pertambahan produksi, tetapi juga terdapat perubahan-perubahan dalam berbagai struktur produksi dan juga alokasi input ya, raw material pada berbagai sektor perekonomian seperti dalam lembaga pengetahuan sosial dan teknik ya. Sosial dan teknik, mohon maaf. Tentunya pembangunan ekonomi diharapkan akan memberikan dampak ya, pengaruh positif, pengaruh yang sangat baik bagi bangsa dan negara, yang pastinya akan dinikmati bagi generasi kita ya, generasi kita atau generasi berikutnya, generasi masa depan, yaitu kita berusaha untuk kehidupan yang lebih baik ya, meskipun tidak dapat dipungkiri ya bahwa pembangunan ekonomi juga bisa melahirkan dampak-dampak efek negatif ya, tentunya kalau tidak direncanakan dengan baik teman-teman ya. Nah, selanjutnya teman-teman kita perhatikan lagi ya, mohon diperhatikan. Tentunya teman-teman akan bertanya tentang pengaruh positif ya, keberhasilan pembangunan suatu negara ya. Tentunya pembangunan ekonomi atau economy development ini adalah berbicara tentang pertumbuhan ekonomi yang diikuti perubahan-perubahan dalam berbagai struktur ekonomi dengan berbagai corak kegiatan ekonomi atau usaha, bagaimana meningkatkan pendapatan per kapita atau salary Anda atau gaji Anda dengan jalan mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi nyata, real, melalui penanaman modal, dan juga bagaimana kita bisa menggunakan atau menguasai teknologi. Ya. Penting sekali, menguasai atau penambahan pengetahuan, peningkatkan skill, peningkatan keterampilan. Ya. Selalu saya ingatkan kepada Anda ya, tentangnya peningkatan skill, keterampilan, pengetahuan, ya. Tentunya juga penambahan kemampuan berorganisasi dalam manajemen, ya, manajemen organisasi. Kawan-kawan, bagian dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan ya atau sustainable ya hampir selalu disertai dengan perbaikan teknologi yang memungkinkan manusia ya atau Anda ya sebagai pegawai tenaga kerja ya atau tanah modal ya yang ada di gedung, mesin yang ada dan sebagainya menjadi lebih produktif dan efisien. Ini artinya kawan-kawan, dengan terjadinya pembangunan ekonomi, tentunya struktur ekonomi akan mengalami perubahan dari sektor pertanian ke sektor industri atau sektor primer ke sekunder maupun tersier, kawan-kawan ya. Nah, slide berikutnya kita lihat kawan-kawan. Ya.
pembangunan ekonomi tentunya berperan menciptakan lapangan pekerjaan ya sebagai jawaban atas kebutuhan ya masyarakat untuk mengurangi tingkat pengangguran ya. Oke, selamat datang Nia Ramadhani ya. Tingkat pengangguran dengan adanya banyaknya lapangan pekerjaan ya tentunya kita membuka lapangan pekerjaan tentunya meningkatkan pendapatan nasional ya teman-teman ya dapat diperbaiki dan dapat ditingkatkan teman-teman ya. Nah teman-teman mohon di mute ya. Oke ya saya mute Putri Ramadhani ya. Tentunya kawan-kawan ini sangat penting sekali ya berulang-ulang saya katakan ya berulang-ulang saya katakan ya. Tentunya kita sekarang ekonomi pembangunan berbicara kualitas sumber daya manusia ya akan mengalami peningkatan ya sehingga sekarang ini ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang berinovasi dan juga bicara mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat ya tadi saya sudah bicara kesejahteraan masyarakat minggu lalu ya oleh sebab itu sumbangan-sumbangan yang diberikan oleh masing-masing sektor ya akan mengalami perubahan. Dengan adanya pembangunan ekonomi, singkatnya pembangunan ekonomi membuat pelaksanaan kegiatan perekonomian dapat berjalan lebih lancar dan mempercepat proses pertumbuhannya. Ya. Tentunya kawan-kawan tolong perhatikan tulisan saya warna merah ya, perhatikan ya. Kita tidak bisa mungkiri ya, tidak bisa dipungkiri bahwa sekarang ini persaingan semakin tajam, global, kompetitif ya. Saya ingatkan lagi kualitas SDM perlu ditingkatkan, manajerial, pengetahuan dan berbagai hal organisasi ya dan segala ilmu pengetahuan yang Anda dapat dari lembaga pendidikan kita dan juga dari pengalaman-pengalaman Anda bekerja ya. Itu pengalaman Anda bekerja secara profesional kawan-kawan ya. Nah, kawan-kawan kita lanjutkan lagi ya. Tentunya kawan-kawan gambar pengaruh positif keberhasilan pembangunan ekonomi bisa kita lihat. Tentunya pembangunan ekonomi bisa terlihat, kita lihat bagaimana perubahan struktur ekonomi dan perubahan corak kegiatan ekonomi ya semakin bertumbuh. Ya, dua hal ini akan berjalan bersama-sama. Lalu adanya penanaman modal, ya, penggunaan teknologi ya, sudah Anda kuasai apa belum ya? Seperti hari ini kita melakukan teknologi pembelajaran online, penambahan pengetahuan yang berkelanjutan terus-menerus ya, tidak puas diri ya. Lalu peningkatan keterampilan ya. Lalu pentingnya Anda menambah kemampuan berorganisasi ya. Lalu berikutnya bagaimana Anda juga menguasai manajemen ya. Ini Anda dengarkan ya. Anda dengarkan pembicaraan kita ini pembicaraan berkualitas teman-teman ya. Lalu adanya peningkatan pendapatan nasional akan terjadi kawan-kawan kalau Anda menjadi orang-orang yang unggul ya, sukses ya, berkualitas ya. Lalu ada peningkatan pendapatan per kapita diikuti dengan kesempatan kerja seluas-luasnya, oke, dan mengurangi pengangguran, dan terpenting sekali lagi pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia ya. Ini berkali-kali, yang kedua, 3 kali saya bicara tentang peningkatan kualitas sumber daya manusia ya. Kita tidak bisa mengkiri lagi kawan-kawan. Nah, kita akan lanjutkan lagi ya setelah gambar slide berikut ya. Artinya bisa kita lihat bagaimana dapat dijelaskan secara rinci keberhasilan pembangunan ekonomi ada 5 hal ya. Artinya melalui pembangunan ekonomi, pelaksanaan kegiatan ekonomi akan berjalan lebih lancar, mampu mempercepat proses pertumbuhan ekonomi ya. Lalu adanya pembangunan ekonomi yang kedua ini dimungkinkan terciptanya lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya yang dibutuhkan masyarakat. Dengan demikian pengangguran akan berkurang kawan-kawan ya. Ketiga, tentunya terciptanya lapangan pekerjaan akibat adanya pembangunan ekonomi ya, dampak ekonomi secara langsung bisa memperbaiki tingkat pendapatan nasional teman-teman ya. Nah, setelah 3 hal tersebut kita lihat yang keempat kelima, melalui pembangunan ekonomi dimungkinkan adanya perubahan struktur ekonomi dari struktur ekonomi pertanian menjadi ekonomi industri. Tetapi pertanian tidak bisa kita tinggalkan ya, sebab dibutuhkan sekali ya. Sehingga kegiatan ekonomi dilaksanakan oleh negara akan semakin beragam dan dinamis ya. Sektor-sektor, semua sektor ekonomi berjalan beragam, bergerak bersama-sama sehingga ekonomi bisa bertumbuh berkelanjutan menjadi memberikan kesejahteraan bagi masyarakat ya. Lalu kelima, saya ingatkan lagi ya, pembangunan ekonomi menuntut Anda ya, menuntut Anda sekali lagi peningkatan
peningkatan kualitas sumber daya manusia, ya. Artinya sehingga dalam hal ini dimungkinkan sekarang ini ilmu pengetahuan, knowledge dan teknologi, ya, akan berkembang semakin pesat, ya, berinovasi, ya. Dengan demikian akan makin meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kawan-kawan, ya. Ini tadi saya sudah kasih contohnya, ya, gambar ini, ya. Ya, mohon diperhatikan. Nah, selanjutnya bagaimana 5 dampak positif pembangunan ekonomi, ya. Tentunya kita akan melihat tingkat produksi industri dan jasa bisnis semakin meningkat, ya. Yang pertama ini, ya. Yang kedua, adanya berbagai alternatif kemudahan dalam berbagai kebijakan bisnis dan inovasi teknologi, ya. Ketiga, terdapat perubahan pada aspek sosial, ekonomi, dan politik secara berinovasi dan mengikuti perkembangan zaman ekonomi bisnis, ya. Keempat adalah meningkatkan nilai-nilai semangat kebersamaan dalam dunia bekerja, khususnya dalam ekonomi bisnis, ya. Kelima, tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat semakin tinggi dunia industri dan ekonomi bisnis, ya. Selanjutnya, kawan-kawan mahasiswa bisa menambahkan lagi penjelasan yang dosen jelaskan dalam dampak positif ekonomi pembangunan secara luas, ya. Nah, kawan-kawan, tentu Anda akan bertanya bagaimana ekonomi pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Bapak Presiden Joko Widodo, ya. Nah, tentunya kita harus menghargai keberhasilan beliau, 18 keberhasilan Pak Joko Widodo, di mana harga-harga terkendali, ya. Pada masa pemerintahan Jokowi, laju kenaikan harga relatif terjaga untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, ya. Kedua, kemiskinan terendah, artinya pemerintah berhasil menurunkan persentase tingkat kemiskinan hingga mencapai kemiskinan pada Maret 2018 terendah sepanjang sejarah, ya. Ketiga, kian banyak warga yang bekerja, ya, artinya perekonomian bagus, ya, bertumbuh, tercermin dari menurunnya jumlah pengangguran, ya, dan ini harus kita syukuri. Keempat adalah kehidupan warga terjamin, artinya melalui program jaminan sosial sudah diadakan, pelayanan kesehatan semakin merata dalam berbagai kesehatan keluarga Indonesia terjaga, khususnya keluarga kelompok masyarakat di level bawah, teman-teman, ya. Lalu kelima, kualitas hidup meningkat, artinya pemerintah sudah melakukan peningkatan derajat kesehatan, mampu mendorong, ya, kegiatan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat generasi masa depan, ya. Bagaimana mendapatkan akses layanan kesehatan yang semakin baik, ya. Dan 6, tingkat pendidikan semakin baik, ya. Kini wajib belajar menjadi 12 tahun dari sebelumnya yang hanya 9 tahun, ya. Peningkatan akses pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga dapat mendorong kualitas SDM dan generasi-generasi muda kita menjadi berkualitas, ya. Lalu 7, penguasaan aset mulai menyebar, ya, aset-aset bersebar, artinya transformasi struktural, ya, transformasi struktural yang dilakukan pemerintah pada ujungnya mampu, ya, menekan konsentrasi penguasaan aset oleh sekelompok orang. Jadi aset-aset sudah menyebar dari Sabang sampai Merauke sehingga ekonomi bisa berjalan dengan baik, kawan-kawan, ya. Lalu berikutnya BBM satu harga, ya, artinya pemerintah telah merencanakan program harga BBM khususnya di daerah 3T, ya, yaitu tertinggal, terdepan, dan terluar, dengan tujuan agar BBM bisa dinikmati seluruh rakyat Indonesia dengan harga yang sama, ya. Hingga tahun Oktober 2017, ya, 2017, kawan-kawan, ya, kebijakan BBM satu harga telah dilaksanakan di 25 titik wilayah dengan target 50 titik wilayah di seluruh Indonesia, termasuk Papua, ya. Papua di ujung Indonesia Timur, ya. Lalu ke-9, bagaimana pemerintah membangun kawasan perbatasan, ya. Tentunya kawasan perbatasan menjadi prioritas pemerintah untuk memudahkan kegiatan warga, memajukan ekonomi daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah tersebut, ya. Ini 9, ya. Kita lanjutkan lagi yang 10, bagaimana pemerintah juga memperhatikan poros maritim, ya, kian nyata, ya, khususnya sentra kelautan dan perikanan, ya, yang terus didorong untuk memperbanyak pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pemerintah juga memberikan
layanan perlindungan asuransi kepada nelayan ya. Lalu ke-11 perizinan perusahaan semakin mudah ya. Tentunya birokrasi ya semakin mudah ya dalam menggabung dan menyederhanakan kebijakan dan menyediakan platform perizinan perusahaan berusaha ya yang mudah dan cepat ya. Oke. Ya, silakan masuk Irma Agustin ya. Lalu ke-12 adalah peringkat investasi semakin baik. Pemerintah terus menciptakan kebijakan ekonomi untuk mendorong investasi Indonesia. Ya. Ke-13 daya saing semakin baik. Artinya di kancah global terus-menerus jalan dengan perbaikan regulasi, ya, kebijakan sudah diperbaiki. Lalu 14 proyek strategis nasional ya. Minggu lalu saya sudah bicara bagaimana pemerintah meningkatkan daya saing dan produktivitas dalam menciptakan konektivitas antar wilayah dalam proyek strategis nasional. 15 komitmen membangun desa ya, penting sekali desa diperhatikan, jangan ditinggalkan ya. Ekonomi desa harus diperhatikan. Bagaimana pembangunan dari desa merupakan kebijakan pemerintah untuk menghadirkan pemerataan ekonomi yang berkeadilan ya. Tentunya ekonomi yang berkeadilan kawan-kawan ya bagi masyarakat di desa ya. Lalu berikutnya insentif pajak umum UMKM, ya. Insentif pajak UMKM artinya teman-teman daya saing pelaku UMKM diharapkan meningkat sehingga mampu ikut serta dalam kegiatan usaha formal. 17 adalah kredit usaha rakyat, ya artinya pemerintah menyalurkan KUR, kredit usaha rakyat dengan bunga yang kian murah hingga 7%. Ya, ini kita harus syukuri, artinya pemerintah juga membantu ya kawan-kawan ya. Lalu berikutnya distribusi aset untuk rakyat, bagaimana menuju kemandirian ekonomi melalui pembagian distribusi aset dan akses melalui program reforma agraria atau pertanahan ya. Nah, kawan-kawan, mungkin kawan-kawan ingin bertanya bagaimana pemerintah sudah melaksanakan ya. Nah, ini bisa kita lihat teman-teman. Artinya kita bersyukur ya. Artinya pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin kuat ya. Tetap kuat ya. Artinya pertumbuhan ekonomi tetap kuat di tengah ya perlambatan ekonomi global ya, tapi kita harus optimis kawan-kawan, di mana pertumbuhan ekonomi triwulan kedua tahun 2022 5,46%, triwulan ketiga 2022 naik menjadi 5,73%, lalu triwulan keempat 2022 5,01% turun ya, lalu triwulan ke-1 2023 naik menjadi 5,03% ya, ada kenaikan teman-teman ya. Oke. Ya, kita sapa dulu. Terima kasih. Stefannya sudah masuk ya, Stefannya Jody ya. Lalu berikutnya sisi lapangan usaha, artinya seluruh lapangan usaha pada triwulan 2023 ya, 2023 mencatat pertumbuhan positif, terutama ditopang oleh industri pengolahan, ya. Kedua adanya perdagangan besar dan eceran, ya, artinya perdagangan untuk level industri besar dan eceran semakin meningkat, ya. Lalu ketiga adalah pertambangan dan usaha minerba, ya. Lalu berikutnya sisi pengeluaran, ya, pemerintah kita lihat ada 4,54% membaik ya seiring dengan naiknya aktivitas kegiatan masyarakat dan peningkatan daya beli serta penurunan inflasi ya, semakin baik kawan-kawan ya. Lalu investasi tetap baik sejalan dengan langkah kinerja ekspor meski pertumbuhan investasi secara keseluruhan masih tertahan akibat investasi bangunan yang masih terbatas ya. Kalau di sini saya lihat 2,11% ya. Lalu konsumsi pemerintah artinya tumbuh positif ya, terutama didorong oleh belanja anggaran belanja pegawai ya sebesar 3,99% ya atau mencapai 4%. Lalu terakhir kita lihat ekspor meningkat ya 11,68%, tumbuh tinggi ditopang oleh permintaan mitra dagang utama
yang masih kuat di luar negeri ya. Ini harusnya kita syukuri kawan-kawan ya. Artinya 2023 ini kita sangat baik sekali ya. Nah, selanjutnya tentunya kita tidak bisa pungkiri bahwa pembangunan ekonomi pasti memiliki efek dampak negatif ya, atau kompleks karena pembangunan ekonomi saling terkait dengan aspek lainnya. Pembangunan ekonomi dapat berdampak negatif terhadap kerusakan lingkungan ya, terlebih jika terdapat pembangunan yang tidak terencana dengan baik. Pasalnya pembangunan bisa akan memperbanyak industri yang tidak tertata dengan baik ya, dan mengakibatkan lahan pertanian menjadi berkurang ya. Makanya tadi saya ingatkan di sini bahwa pembangunan desa ya, tadi mana nih ya, kehidupan, kualitas, tingkat pendidikan, membangun kawasan perbatasan, kemiskinan terendah, ya. Desa, proyek saya tadi ya. Nah di sini ada ya tentang desa ya, komitmen membangun desa 15 ya, harus diperhatikan kawan-kawan ya. Ini sudah diperhatikan oleh pemerintah ya. Nah, artinya teman-teman, kita perhatikan bahwa jika pembangunan akan memperbanyak industrialisasi, lahan pertanian akan menjadi berkurang ya. Tentunya industri harus bertumbuh ya, tapi pertanian jangan ditinggalkan ya. Kondisi ini akan diperarah dengan ketidakdisiplinan ya kita semua ya, manusia ya, dan perilaku manusia dalam pembangunan yang memicu terjadinya pencemaran atau polusi tanah, air, dan udara ya. Jadi teman-teman tolong dijaga ya. Sikap disiplin penting, perilaku Anda sebagai intelektual harap dijaga ya, adab perlu dijaga ya, sehingga kita juga memberikan kontribusi yang terbaik. Bagaimana jangan sampai usaha bisnis kita merusak lingkungan atau memberikan polusi terhadap tanah, air, dan udara. Ini sangat penting ya, sehingga kerusakan alam dan lingkungan dalam pembangunan jangan sampai terjadi seperti ini teman-teman ya. Kita lihat ini ya, seperti ya, kita tidak bisa pungkiri urbanisasi sehingga banyak masyarakat dari desa atau dari luar Pulau Jawa rame-rame untuk mengubah kehidupannya ya, sehingga tinggal di tempat yang kurang sehat atau lingkungan atau hutan-hutan, banyak pohon-pohon hutan ditebang ya karena untuk proyek industri atau perkotaan. Nah ini harus dijaga ya, sehingga perlu adanya perencanaan dengan baik ya. Sehingga teman-teman kita lihat berikutnya ya. Jika diuraikan secara rinci, pembangunan ekonomi memiliki dampak negatif, yaitu antara lain ya, pertama kita perhatikan ya, adanya pembangunan ekonomi yang tidak terencana dengan baik mengakibatkan adanya kerusakan lingkungan hidup ya, penting ya. Nah, industrialisasi mengakibatnya berkurangnya lahan pertanian ya. Lalu ketiga, hilangnya habitat alam ya, baik hayati maupun hewani ya. Pencemaran udara dari hasil polusi industri pabrik dan kendaraan bermotor ya. Nah, ini sangat Anda harus perhatikan. Apalagi kalau Anda menggunakan kendaraan bermotor, tolong ya mesinnya dirawat ya, di maintenance ke bengkel ya, jangan menimbulkan polusi ya. Nah, ini banyak ya, apalagi saya perhatikan di Jakarta ini kendaraan asapnya kemana-mana ya. Kalau ditegur marahnya minta ampun ya. Ini kesadarannya bagaimana ya? Nah, ini saya himbau ya kepada teman-teman, kita harus memberikan contoh yang lebih baik ya. Lalu kelima adalah tantangan sosial budaya yang rusak. Nah, ini ya, tantangan sosial budaya rusak. Jadi adab Indonesia yang sangat luhur, etika, ya, adab harus dijaga kawan-kawan ya. Kesopanan harus dijaga ya. Nah, ini penting sekali ya. Lalu keenam, pembangunan ekonomi tidak merata, akibatnya ketimpangan gap ekonomi masyarakat ya. Nah, pentingnya Anda nanti sebagai calon-calon sarjana membuka lapangan pekerjaan ya, sehingga ekonomi bertumbuh ya, memberikan kesejahteraan ya, memberikan dampak sosial yang lebih besar bagi Indonesia. Ini penting sekali ya. Lalu keenam, dengan pembangunan ekonomi melesat bisa terjadi urbanisasi ya. Kalau Anda
tidak memperhatikan desa atau tempat tinggal Anda, ya. Jika ekonomi desa tidak dijaga dengan baik, ya. 7, ketimbangan ekonomi tidak merata di setiap daerah bisa terjadi pengangguran, ya, dalam mencari lapangan pekerjaan. 8, silakan mahasiswa menambahkan penjelasan sebagai berikutnya. Banyak sekali ya penjelasan ini ya, kalau diuraikan secara luas ya. Nah, berikutnya kita lihat. Ini tugas studi kasus keempat terakhir ya, ekonomi pembangunan ya, ekonomi pembangunan. Pada pertemuan ini kita telah mempelajari dampak positif pembangunan ekonomi Indonesia ya. Di mana 4A, jelaskan dampak positif keberhasilan pembangunan Indonesia yang sudah dicapai dalam kancah global ekonomi dunia dalam berbagai bidang, sehingga Indonesia dapat diperhitungkan sebagai strong state ekonomi ya, negara yang kuat dalam ekonomi ya. Tadi saya sudah menjelaskan 18 hal ini ya. Oke ya, apa yang sudah diwariskan oleh Bapak Presiden Joko Widodo ya. Sangat luar biasa teman-teman ya. Kita tidak bisa pungkiri apa yang sudah dilaksanakan, yang sudah Bapak Presiden Joko Widodo ya, dan kita harapkan bisa diteruskan kepada kepemimpinan berikutnya ya. Lalu berikutnya teman-teman, setelah 4A ya, 4B ya. Ini yang terakhir ya. 4B, bagaimana pandangan Anda dengan dilaksanakan pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara IKN dari sudut positif dan negatif ya. Berikan penjelasan lengkap masing-masing, 7 alasan ya. 7 alasan positif dan 7 alasan negatif ya. Jadi harus imbang. Ya, ada yang bicara, tolong. Ya, 7 alasan negatif dan 7 alasan positifnya ya. Anda jelaskan dengan baik ya. Oke, mohon di mute kawan-kawan. Terima Agustin. Terima Agustin. Ya. Nah, tugas studi kasus kirimkan ke email dosen yang tertera di WA Group ya. Sebelum ujian tengah semester atau pas ujian tengah semester ya. Ya, ujian tengah semester hari Sabtu ya. Pas jam 3.30 ya. Jadi saya kasih waktu di hari Sabtu tersebut ya. Jangan dikirimkan hari Minggu deh ya. Saya ingin sekarang disiplin ya. Atau hari Senin lagi atau hari Selasa ya. Jadi waktu apa ya, molor melulu ya. Nah, harap tulisan Anda jangan asal bunyi ya dan tidak berkualitas ya. Asal bunyi dan tidak berkualitas saya tidak suka ya. Sehingga saya ingin Anda menulis dengan benar-benar ya, sungguh-sungguh ya. Jawaban UTS yang Anda kirimkan hanya 1 kali ya. Saya ulangi lagi, jawaban UTS yang Anda kirimkan hanya 1 kali ya. Tadi ada pertanyaan, boleh diperbaiki ya. Saya sudah dari pertemuan pertama sudah menyatakan 1 kali. Jadi sebelum Anda menulis, Anda harus berpikir dulu ya. Dan tidak ada minta perbaikan ya, penulisan tugas studi kasus ya. Nah, dosen berhak tegur Anda dalam penulisan ya, banyak yang saya tegur jika Anda menulis dalam asal bunyi atau tidak berkualitas ya. Baik, Dani, nanti saya kirimkan ya. Setelah ini saya kirimkan materi ini ya, tugas terakhir keempat ya. Setelah ini saya kirimkan ya. Nah, teman-teman, masih dalam suasana Idul Fitri. Saya pribadi mengucapkan selamat Idul Fitri 1445 Hijriah 2024 Masehi. Mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin. Semoga di hari nan fitri kita kembali ke harian fitrah, kesucian ya dalam hati batin kita, sehingga kita bisa menjadi manusia bersih, manusia-manusia unggul ya, manusia-manusia sukses yang memberikan kontribusi yang terbaik bagi kampus kita dan juga bagi nusa dan bangsa dan negara Republik Indonesia ya. Sekali lagi saya ucapkan selamat Idul Fitri 1445 Hijriah 2024 Masehi, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Nah, selanjutnya doa saya semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati langkah masa depan Anda dengan penuh gemilang, Anda dan kita semua dan khususnya keluarga besar STIG Jakarta ya.
Demikian teman-teman pertemuan kelima, jangan lupa kerjakan tugas studi kasus yang keempat terakhir ini, ya. Oke. Ya. Ini 4A, ya kawan-kawan ya. Nanti habis ini saya kirimkan ya, Dani ya. Teman-teman masih banyak yang belum kirimkan juga ya. Mutmaina tugas studi kasus yang kedua belum dikirimkan ya. Jody juga ada yang belum lengkap ya. Tadi saya kirimkan juga ya. Nah ini efek pembangunan ekonomi ya, dampak negatifnya. Lalu ini bisa kita lihat gambar ya, kerusakan-kerusakan lingkungan ya. Dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat ya, kita bersyukur ya di dalam masa peralihan 2024 kita akan menuju kepemimpinan yang baru ya. Semoga apa yang dijalankan yang sudah diwariskan oleh Bapak Presiden Jokowi dapat diteruskan, dilanjutkan teman-teman ya. Oke ya. Oke. Lalu berikutnya ini keberhasilan yang sudah dilakukan teman-teman ya oleh Presiden kita ya. Nanti dibaca lagi ya, siapa tahu nanti menjadi ujian tengah semester ya. Jadi kita harus syukuri ya apa yang sudah dilaksanakan oleh atau yang sudah dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo, semoga bisa diteruskan. Dan ini adalah pengaruh positif keberhasilan pembangunan ekonomi negara ya. Kita lihat pembangunan ekonomi, ada perubahan struktur ekonomi, perubahan corak ekonomi saling berjalan lurus ya, sehingga ada penanaman modal, penggunaan teknologi harus bisa ya, harus kita kuasai, penambahan pengetahuan, peningkatan keterampilan, penambahan kemampuan berorganisasi ya, dan juga penguasaan manajemen ya. Ini kita harus siap ya. Lalu juga ada peningkatan pendapatan nasional ya, peningkatan per kapita, kecepatan kerja, dan mengurangi pengangguran ya. Ini gambarnya kawan-kawan ya. Nah, baik teman-teman, kita sudah lebih dari 35 menit ya. Waktunya saya open kamera, saya akan screenshot ya kawan-kawan, mohon open kamera. Oke, saya open kamera juga kawan-kawan ya. Tolong open kamera kawan-kawan untuk bukti kita di BAK ya. Oke, hari ini ada Mas Dani Christian Yohanes, terima kasih. Aprianti, oke, ada Putri Amadini, ada Ida Fritianti, tambah gemuk aja nih, Ida. Makan melulu nih ya. Indra Maulida, ada Aprilia Siki, ada... Lagi stres, Pak. Stres melulu, jangan stres dong lah. Ada Mutmaina ya, ada Irma Agustin, ada Sri Dayani Siregar, ada Stefania Jody ya. Oke, hari ini ya oke lah ya. Ya, demikian teman-teman pertemuan kita kelima, semoga kita selalu sehat. Akhirul kata saya ucapkan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan sampai jumpa pertemuan ke-6. Akhir kata juga saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Terima kasih teman-teman. Salam sukses dan sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih ya. Oke, sukses selalu ya. Sehat-sehat, tetap semangat, sukses.